yang sama kita muliakan dan kita hormati seluruh pengurus DKM Masjid Raya Bogor dan wabil khusus pengurus Majelis Taklim Al-Mawaddah Masjid Raya. Tolong aminkan sama-sama, semoga Allah berkahi setiap dakwahnya, semoga Allah merahmati langkah kebaikannya, semoga Allah istiqomahkan dalam kebaikannya, dan mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikannya. Amin amin ya rabbal. Yang sama kita hormati. Sebelum panjang-panjang deh, liur gitu. Kalau ahilman tanya apa kabar, tolong jawab alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat badannya? Sehat keluarganya? Sehat kantongnya? Tanggal berapa sekarang? Masih aman insya Allah ya. Yang sama kita hormati seluruh ketua Majelis Taklim. Di sini juga hadir ada ketua Majelis Taklim Al-Miraj, kemudian ketua BKMM dan BKMT Bogor, Masya Allah, tabarakallah, dan semua yang tidak bisa ahilman satu persatu sebutkan. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua panjang umur. Mudah-mudahan kita semua terus disayang sama Allah. Maka bunda sayang, teteh, bapak yang di luar sana, tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan di pagi hari ini kecuali kita mengucapkan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji, syukur kita panjatkan kepada Allah karena hari ini kita bisa bertemu, berjumpa dan berkumpul hakul yakin semuanya karena Allah. Betul apa betul? Iya apa ya? Demi Allah, tidak ada yang terjadi dalam kehidupan kita melainkan semuanya sudah dalam takaran kudrah dan iradah Allah. Betul apa betul? Hari ini kita bertemu bukan karena hebatnya kita. Hari ini kita berjumpa bukan karena hebatnya kita, tapi hari ini kita bisa bertemu karena diizinkan oleh Allah. Betul apa betul? Semua yang kita dapatkan hakikatnya dari Allah. Semut kita bertengger di batu yang kita, muncul di malam hari, ada di sebuah gua yang kita. Mungkin mata kita tidak bisa melihat semut itu, tapi Allah tahu keberadaan semut itu. Betul apa betul? Daun kering berjatuhan dari pohonnya, berserakan di atas tanah. Mungkin kita tidak bisa menghitung jumlah daun itu, tapi Allah tahu persis berapa banyak daun yang jatuh itu. Betul apa betul? Begitupun dengan pertemuan kita hari ini. Allahu Akbar. Kurang lebih hampir 2 tahun kita belum bisa kajian di Masjid Raya Bogor. Betul? Tapi dengan izin Allah, pagi ini di tanggal 1 Februari, 1 hari sebelum kita masuk di bulan Rajab, besok alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu. Dan tentu ini semua terjadi karena kasih sayang Allah kepada kita. Betul apa betul? Maka bunda sayang, syukuri pertemuan ini, syukuri perjumpaan ini, karena sungguh tidak ada yang bisa membuat hidup kita lebih bahagia kecuali memperbanyak syukur kita kepada Allah. Itu kebaikan. Maka Aiman tanya sekarang, bunda hari ini senang nggak ngaji ke sini? Senang atau enggak? Senang aja, senang banget. Cius. Ini apa? Iya teh, punten ya.
seneng tapi wajahnya mending cemberut deh. Masalah naon sih sebenarnya nanti. Ustaz, apa di antara tanda orang yang bersyukur kemudian bahagia yang paling mudah? Kalau kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, syukur itu ada 3 katanya. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama, asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Syukur dengan apa? Syukur dengan hati. Kumaha caranya syukur dengan hati itu? Meyakini bahwa apa yang kita dapatkan selama ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di hati ini hilang kegelisahan, di hati ini hilang kegalauan. Kenapa? Karena di hati ini sudah cukup merasa dengan apa yang Allah berikan itu adalah anugerah terindah. Betul apa betul? Makanya mohon maaf Bunda, yang hari ini sedang punya masalah, hari ini sedang punya persoalan. Ketika Bunda datang ke majelis taklim, hilangkan persoalan itu, simpan kegelisahan itu, karena Bunda hari ini sedang berada di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, apakah ini taman surga? Ya, bukankah Nabi pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya? Satu kali apa kata Nabi kepada sahabatnya, wahai sahabat, jika engkau berjalan ke sebuah tempat dan engkau menemukan ada majlis taklim, ada majlis ilmu, ada majlis zikir, fartahum, maka mampirlah sebentar. Kenapa? Walaupun sebentar, mampirlah. Kenapa? Karena majlis taklim itu raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Makanya akhirnya lihat ini wajahnya calon ahli surga semua. Ulah waka amin. Nah, saya baru bilang calon ya. Calon itu baru terjadi biasanya. Itu atau Ustaz, calon ahli surga. Kenapa? Disebutkan dalam hadis yang lain. Ini motivasi untuk Bunda saya, agar Bunda terus datang ke majelis ilmu, datang ke majelis taklim. Apa kata Nabi? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mempermudah langkah kakinya untuk datang ke majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Akhirnya, kenapa kalimatnya memudahkan? Karena hakikatnya boleh jadi pagi ini ada di antara kita yang punya kesibukan yang lain. Betul apa betul? Ini kan akhirnya lihat wajahnya wajah sibuk semua. Kalau nggak sibuk, so sibuk bisa. Insya Allah, coba Bunda untuk datang hari ini ngaji, banyak tidak yang Bunda korbankan? Banyak. Ada nggak aktivitas lain yang Bunda tinggalkan? Banyak. Mohon maaf, ini tanggal merah ya? Betul? Biasanya tanggal merah kita ngapain? Naon? Jalan-jalan? Gaduh apos? Biasanya, mohon maaf ya, yang jalan-jalan ada atau tidak? Ada. Biasanya mah kalau pagi-pagi teh ibu kuduna belanja, sekarang belanjanya ditinggal dulu, betul? Masak udah? Cuci udah? Belum ya? Belum lagi ada yang kumpul-kumpul, betul? Acan deui senam juga dicetuti teh ya. Kan ditinggalkan ke orang yang berenangnya. Tapi Bunda jangan pernah takut ketika Bunda meninggalkan urusan dunia untuk mengedepankan urusan akhirat. Datangnya ke majelis ilmu, maka Bunda mendapatkan kebaikan dari Allah. Salah satunya Bunda mendapatkan surga sebelum surga. Maka dilanjutkan hadisnya, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan ada pun yang berkumpul. Jadi kalau tadi baru datang aja, baru melangkah saja ke majelis ilmu, ada pun yang berkumpul. Ustaz, kenapa hadisnya dilanjutkan dengan yang berkumpul? Karena boleh jadi ada orang yang di rumahnya berangkat, tapi sampai depan itu gak jadi ngaji. Ada.
misalnya bunda teh berangkat ngaji, ditelepon ke temennya. Cina, misalnya, saat tadi teh. Jadi Cina teh udah nyampe depan, ditelepon. Cina, naon? Di BTN aya diskon. Terus kumaha? Cenah mah untuk 100 pembeli pertama. Bukan nanti jam 10. Cek abi mah kan Cida teh butuh baskomnya. Tah baskom teh diskon 100 pembeli pertama. Ari Cida di mana? Iya, di Masjid Raya. Rek naon? Ini ada ustaz favorit aku. Mau ngaji aku teh. Tapi mohon maaf, eta bisikan temennya celilis teh ya. Jadi bisikan celilis teh begitu kuat ke Cida. Cek celilis teh, Cida kalem we. Ustaz Hilman kan tiap hari di TV. Kan ayeuna mah tiap hari di MNC TV kakaknya. Kan masih bisa ketemu di TV. Ya tapi beda. Aslinya lebih kasih. Saya mau tanya, bagus asli atau di TV? Serius? Enggak beres kan? Ada yang bilang di TV. Lente enaknya berkaus. Jadi ada pun yang berkumpul, dia duduk di situ, beda sama yang berangkat aja dapat pahala surga, ya. Niat aja. Jadi puncaknya dari kemarin udah niat, pengen ngaji, sudah Allah siapkan pahalanya. Kemudian dia datang di mana? Di masjid, di majlis ilmu. Apa yang Allah berikan kepadanya? Ada 4. Yang pertama, nazalat alaihi sakinah. Allah turunkan ketenangan di hati. Makanya bunda, kalau sedang punya masalah di rumah, datang ngaji, insya Allah. Ketika ngaji, hilang masalah. Balik deui, ingat deui. Teu naon. Dan yang penting mah ketenangan, betul apa enggak? Coba, mana yang ibu inginkan? Kalau ada masalah, butuh solusi atau butuh ketenangan? Ada solusi itu kita nggak dapat karena kita nggak tenang, betul apa enggak? Tapi kalau punya tenang, apapun persoalannya, jadi bisa kita terima. Coba saya mau tanya, pilih mana? Kalau ibu punya suami, ganteng menggelisahkan atau corek menenangkan? Pilih yang mana? Apa nomor tirunya? Ganteng menenangkan. Ese atuh. Kamu kalau berpatokan akhir mana? Mau bisa sok Rina pilih. Kaya gelisah, miskin tenang. Tidak ada pilihan ketiga. Boleh jadi mungkin gak ganteng-ganteng banget tapi menenangkan, betul apa enggak? Kan pernah Hilman sampaikan, minta suami yang cukup we, betul gak? Yang pas we, betul? Pas ditinggal gak bikin deg-degan, betul gak? Ibu kalau punya suami kayak gini kan deg-degan. Matangna saya mah bersyukur ke Allah tidak punya istri seperti ibu. Kumaha kabayang udah dalam melahirkan punya istri kayak gini, liur aku udah liur. Istri saya malah alhamdulillah pun gak cemburuan. Istri saya malah alhamdulillah gak boros. Istri saya malah alhamdulillah gak banyak ngomong. Istri saya mah kalau gak ditanya gak ngejawab. Diajak kamu gak mau, tiba-tiba sampai ke rumah ya kiriman di JNT, si cepat, ayah, Shopee, bingung dina kursi teh. Cek Hilman, hari bunda kalau diajak ke mall gak mau, buat apa? Kan sekarang sudah serba ada di sini. 1
syaratnya hiji loba duit jadi kumaha Ustaz, tenang, itu penting, betul apa enggak? Majelis ilmu itu menenangkan. Ibu di rumah nggak bisa tidur, datang ke majelis taklim sare sakit tenang. Betul apa betul? Yang memberi ibu, kalaupun di majelis taklim itu dapat pahala apa enggak? Dapat. Ibu tenang, sok besare kau. Teman paling. Jadi kalau ibu nih, kan adanya ada gitu. Kirain khusyuk, pakai kali nur. Nazalat alaihim sakinah. Tenang. Makanya punten ya, kalau teteh bunda saya ngaji tapi tidak mendapatkan ketenangan, coba dievaluasi. Karena harusnya ngaji itu mendapatkan apa? Ketenangan. Dan itu Allah yang ngasih. Allah yang ngasih. Bukan ustadznya, bukan panitianya, bukan. Allah yang ngasih. Maka apa yang kedua? Wa ghasyiatumur rahmah. Dan Allah tanamkan kasih sayang kepada orang yang ngaji. Apa pesannya? Kalau bunda pulang dari ngaji, jangan emosian, jangan suka marah-marah, belajar memaafkan. Bunda, kalau bunda ngaji tiap hari, tapi akhlaknya gak berubah, buat apa? Karena itu yang paling penting. Jadi kalau bunda pulang ngaji, mohon maaf ya, ke suami jadi gak baik, ke anak-anak jadi gak baik, ke teman samping ke kanan jadi gak baik, buat apa? Karena harusnya dengan bunda ngaji bertambah ilmunya, bertambah amalnya bertambah indah kelakuannya. Itu poinnya. Maka pas bunda ngaji itu jadi ramah ke setiap orang. Ayo bantuinnya, lalu bunda ngaji, ulah duduk di samping orang yang kita kenal. Ngobrol. Lamun ngaji cari teman yang baru. Dari mau kadang-kadang ngaji tes perjanjian yang teman-teman. Ngumpul 5 sakit. Dia datang duluan, temennya belum datang, di tempatan ke kantor apa? Ada jemaah lain datang, ditanya, ibu kosong atau bentuk? Namun, saha. Padahal etatnya boleh jadi kesempatan kita silaturahmi sama yang lain, betul apa enggak? Iya mah, mending gigit deh, 5 sabaris. Bukan tongku senekah. Ngaji udah mulai, temennya belum datang, ujungnya ketepatan mulai. Nggak WA, tidak. Kami mana ngaji? Cek saya teh, aku ngaji di mana? Kamu teh? Iya mau dipinum bis berjamaah aja lu. Di mana? Di Girpantok. Selama ngaji, lagi merhatikan ceramah, janjian, balik lewat mana? Beres. Kanye, lagi kosong hiji, lagi kosong. Iya, mulai. Lanjut, geser-geser aja. Datang teman teh, video-video, yuk. Sudah teh pas duduk bersama teh pek teh ngobrol lah udah. Biasa, ceida mah, lamun pakai jam cetuk tinggal suwe. Uang beres ya mah pasti ngobrol, gini. Cek ceida teh, cetuk naon, tinggalin baris 2 jam 8. Naon, tinggalin di kerudung teh. Kumaha gitu, kembang. Emang naon eta teh? Apa naon eta teh? Ngomongkeun lak meja. Geus ngomongkeun kabeh jamaah di pelongan. Bea obrolan teh ka ustadna. Si Ahilman nya naon?
makin glowing. Misal ini misal. Cek si Cudungnya, pakai naonnya, dan cek saya pakai skincare. Tapi kenapa kemarin ceritanya pakai skincare, pakai apa? Beres, nggak ada wajah, ada baju. Lihat bajunya, cenah eta teh edisi Ramadan, cenah. Biasa ayeuna mah biasa lamun mencari Ramadan teh keluarkan baju anyar. Eta teh sebenarnya mah endorse. Akhir mah di mana duitnya meuli coba. Pasti dibalik ku bahatur di mana? Geus beres. Geus diomongkeun ustazna beres. Cici aku ngomongkan. Naon deui ieu naon deui. Nu kitu aya teu kira-kira. Di dia aya. Mau mana Jami? Padahal naon saur Nabi ku Allah dipasihan nazalat alaihi sakinah wa ghasiyatuhum rahmah. Akhirnya bagaimana mungkin bunda bisa dapat kasih sayang kalau selama ngaji bunda tidak menghadirkan kasih sayang. Makanya akhirnya tulis berpesan kepada bunda ya, ngaji itu bukan untuk lebih baik dari orang lain, bukan. Ngaji itu untuk lebih baik dari hidup kita yang sebelumnya. Betul apa betul? Maka pulang dari ngaji, bunda jangan merasa paling soleh, jangan merasa paling baik. Imam kadang-kadang beres ngaji, ngomong dengan temennya, lihat ada yang ngaji, ngobrol. Cetuti, namun kita mah alhamdulillahnya, kita mah habis ngaji, tinggal diharap makin dulu nggak pernah ngaji. Aku mah alhamdulillahnya, kita mah insya Allah ahli surga. Kita mah insya Allah. Mohon maaf ya, mohon maaf. Merasa soleh itu salah, merasa salah itu salah. Ingat ya, catat. Merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Harusnya gimana akhirnya? Makin bunda rajin ngaji, makin bunda rendah, makin ngerasa ilmu kita nggak ada apa-apa, makin ngerasa ilmu kita teh kosong pisan. Betul apa enggak? Yang namanya ilmu itu bunda saya, makin diselami samudra ilmu itu, makin seperti samudra lautan, makin dalam, makin bunda nggak tahu apa. Makanya makin rendah hati, lisannya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, tidak suka memponis. Kenapa? Karena dia khawatir dari ilmu yang dia dapatkan tidak mencerminkan akhlak yang baik dalam hidup. Karena Allah inginkan ketika kita ngaji mendapatkan kasih sayang. Baru yang ketiga, apa kata Nabi? Wa khaffatumul malaika. Ada malaikat yang berhimpun di situ. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah sebutkan nama-nama orang yang ngaji di depan makhluk yang Allah cintai lainnya. Masya Allah. Sekarang saya mau tanya, berarti kalau kita dikasih kesempatan ngaji seperti ini, nikmat atau bukan? Nikmat atau bukan? Anugerah atau musibah? Ini anugerah, ini nikmat. Maka alhamdulillah, terima kasih pengurus DKM Masjid Raya Bogor mengizinkan kami lagi untuk hadir di Masjid Raya ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan pengajian kita. Mudah-mudahan Allah lancarkan pengajian kita. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan pengajian kita. Mudah-mudahan Allah angkat wabah di antara kita. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan. Amin ya Rabbal. Maka ibunda bersyukurlah banyak-banyak sama Allah. Apa janji Allah kepada kita? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika engkau bersyukur, maka Allah akan tambahkan. Dan jika engkau kufur, sesungguhnya azab Allah begitu pedih. Jangan nunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah maka kamu akan bahagia. Catat status hari Selasa.
Jangan nunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah maka kamu akan insya. Baik, Bunda Teteh saya yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan belajar tentang satu sikap yang penting dalam diri seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sikapnya Ustaz? Sikapnya disebut dengan sikap ridho atau sikap menerima. Sikap apa? Ridho atau sikap menerima. Kenapa sikap ini menjadi penting, Ustaz? Jawabannya, sikap ridho terhadap sesuatu yang terjadi itu penting, karena itu yang akan menentukan keriduan Allah datang kepada kita atau tidak. Sekarang saya mau tanya, Bunda pengen tidak dapat ridhonya Allah? Mau tidak dapat ridhonya Allah? Mau aja, mau banget? Cius? Mie apa? Mie goreng. Kan saya matani goreng. Bunda, kalau Allah pengen ridho sama kita, maka konsekuensi logis yang harus kita hadirkan sebagai seorang hamba apa? Ridho terhadap Allah. Betul? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imam. Raditu billah, aku ridho kepada Allah, ya, dan aku ridho kepada Islam sebagai agama, dan aku ridho kepada baginda Muhammad SAW sebagai Rasulullah, sebagai Nabi utusan Allah. Ridho kepada Allah. Kenapa Bunda harus ridho kepada Allah? Agar kita mendapatkan ridhonya siapa? Allah. Nah sekarang pertanyaannya, Ustaz, ridho Allah itu pada bab apa saja? Ridho kepada Allah itu pada bab apa saja? Tentu ketika Bunda meyakini Allah Tuhan kita, ketika Bunda meyakini Allah Roh kita, maka Bunda harus ridho dengan segala ketetapan dan ketentuan Allah. Bunda ridho atas perintah Allah, bagaimana caranya? Kerjakan perintah Allah. Bunda ridho atas larangan Allah, maka Bunda tinggalkan apa yang Allah larang dalam kehidupan kita. Termasuk di dalamnya Bunda ridho atas ketetapan dan ketentuan Allah dalam kehidupan kita. Poin 3 ini yang penting kita bahas. Bunda saya, teteh saya, ayah yang dirahmati Allah, hidup di dunia ini adalah perputaran dan ujian ke ujian. Betul apa enggak? Hidup di dunia ini adalah tempat ujian, dari ujian yang satu ke ujian yang satu. Itu dunia. Makanya kalau Bunda tidak ingin diuji dalam kehidupan dunia, jangan hidup. Karena ciri kehidupan dunia adanya apa? Adanya ujian, adanya ujian. Dan Bunda harus tahu, yang namanya ujian itu ada 2. Ada berapa? Surat Al-Anbiya ayat 35. Surat apa? Al-Anbiya ayat 35. Coba dibuka. Ya. Surat apa tadi? Al-Anbiya ayat 35. Jadi ujian waktu ada berapa? Ada 2. Ada ayatnya? Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernafas pasti akan berjumpa dengan yang namanya kematian, dengan yang namanya mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami, kata Allah, akan menimpakan kepada kamu sekalian apa? Bisyarri, dengan sesuatu yang buruk, wal khairi, dengan sesuatu yang baik, fitnah sebagai ujian.
Ada ayatnya? Sama dengan yang saya bacakan? Sama ya? Dan kami, kata Allah, akan menimpakan kepada kamu sekalian. Kalau menimpa berarti sesuatu yang datang dari atas ke bawah, yang boleh jadi akan jadi beban ujian bagi kita. Apa di antara yang Allah timpakan itu? Ada dua. Bisyari, Allah menimpakan sesuatu yang buruk, yang sedih, yang gak enak. Wal khairi, dan Allah menimpakan yang baik, yang enak, yang bahagia. Fitnah sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah engkau semua akan dikembalikan. Jadi sekarang saya mau tanya, di dunia ini apapun yang terjadi ujian atau bukan? Ujian atau bukan? Nikmat ujian, musibah ujian, sehat ujian, sakit ujian, punya suami yang soleh ujian, punya suami yang kurang soleh ujian, punya pekerjaan ujian, harus di PHK ujian, bisnis untung ujian, bisnis rugi, semuanya ujian, semuanya ujian. Hanya mohon maaf, seringkali bunda, teteh, ayah saya yang dirahmati Allah, kita mah suka nganggap ujian itu yang tidak enak aja. Betul apa enggak? Padahal yang enak juga ujian. Ujiannya apa Ustaz? Nah, kalau kita dikasih nikmat, ujiannya ujian syukur. Kalau kita dikasih musibah, ujiannya ujian sabar. Saya ulangi. Kalau dikasih nikmat, ujian apa? Syukur. Ujian sabar. Nikmat dikasih musibah pun juga ujian. Nah, pertanyaannya sekarang lebih dalam lagi. Bunda, kalau dapat sesuatu yang enak dalam hidup kita, senang apa enggak? Senang apa enggak? Bunda mau nerima apa enggak? Mau dong, ya enggak? Bunda dapat yang enak, senang, mau nerima. Sekarang pertanyaannya, ketika bunda, teteh saya dapat yang gak enak, bisa nerima atau tidak? Insya Allah bisa. Tapi pertanyaannya, mengapa ada di antara kita yang belum bisa menerima sesuatu yang gak enak datang kepada kita? Hah? Apa? Mau tahu jawabannya? Karena gak yakin ke Allah. Tadi bunda dapat yang enak dari siapa? Jawab. Dapat yang enak dari dapat yang bahagia dari siapa? Dapat yang menyenangkan dari siapa? Sekarang kalau bunda dapat yang menyedihkan, dari siapa itu datang? Aku lihatin semua datang dari Allah. Mengapa bunda marah? Mengapa bunda murka? Mengapa bunda gak senang dengan segala pemberian Allah? Bukankah semuanya datang dari Allah? Betul apa betul? Iya apa ya? Berarti sekarang kalau kita gak senang dengan sesuatu yang gak enak dalam diri kita, berarti masalahnya apa? Tadi jawabannya apa? Berarti masalahnya apa? Berarti masalahnya bunda gak yakin sama Allah. Itu poin. Karena kalau bunda bisa nerima, bunda bisa senang walaupun dapat yang gak enak, bunda bisa senang walaupun dapat kesedihan, bunda bisa senang walaupun dapat musibah. Kalau bunda yakin itu semua dari Allah, kita bisa nerima atau tidak? Bisa nerima atau tidak? Kenapa kita bisa nerima? Iya, karena kita yakin Allah tidak mungkin menyakiti kita, Allah tidak mungkin menzalimi kita, Allah tidak mungkin meninggalkan kita, Allah tidak mungkin memberikan sesuatu melebihi kalau Allah ngasih ketentuan dan ketetapan kepada kita, karena Allah tahu kamu bisa, kamu kuat, kamu percaya, sehingga Allah titipkan sesuatu kepada kamu agar aku mau lihat hatimu, mau terima gak apa yang Allah berikan kepada kamu. Jelas kira-kira? Jelas kira-kira? Pertanyaan kedua,
Ahilman, berarti sikap apa yang kita butuhkan agar kita bisa menerima semua ketentuan Allah? Sikapnya adalah husnuzon. Apa sikapnya? Apa itu husnuzon? Berprasangka baik. Bunda punya prasangka buruk sama orang lain, boleh atau tidak? Bunda prasangka buruk sama orang, boleh atau tidak? Kita saja tidak boleh prasangka buruk sama orang lain, apalagi prasangka buruk sama Allah, boleh atau tidak? Sama manusia aja tidak boleh, apalagi sama Allah. Jadi sikapnya prasangka baik, Ustaz. Iya, kenapa? Allah berfirman dalam hadis kursinya, ana inda dzanni abdi bi. Kata Allah, sesungguhnya aku sesuai prasangka hamba. Jadi apa yang hambaku sangkakan kepadaku, itulah yang aku sangkakan kepada hambaku juga. Apa yang Bunda pikirkan tentang Allah, apa yang Bunda lakukan tentang kekuasaan Allah, apa yang Bunda prasangkakan di hati tentang ketetapan Allah, maka itulah juga yang Allah sangkakan kepada kita. Bukankah Bunda ingin dapatnya sangkaan baik? Betul apa enggak? Orang sangka buruk sama kita, senang apa enggak? Tetangga kita punya prasangka buruk sama kita, Bunda mau apa enggak? Enggak. Sekarang coba bayangkan, kalau Allah murka sama kita, Allah benci sama kita, mau atau tidak? Jawabannya tidak. Ustaz, aku pengen dicintai Allah, aku pengen diridhoi oleh Allah. Maka bagaimana jawabannya? Simpel. Kalau Bunda ingin Allah ridho sama kita, maka Bunda belajar ridho sama siapa? Saya ulangi kalimat ini. Kalau Bunda ingin dapat ridhonya Allah, maka Bunda harus belajar ridho sama Allah, belajar ridho atas ketentuan Allah. Kalau Bunda bisa nerima yang bahagia, mengapa Bunda tidak bisa menerima yang tidak bahagia? Bukankah itu ketetapan Allah? Bukankah itu ketentuan Allah? Bukankah Allah tidak akan mungkin menyakiti hamba? Berarti Ustaz, apa yang kurang selama ini? Yang kurang bukan ketetapan Allah, yang kurang adalah kita saja. Kita kurang apa? Kurang banyak ya. Betul kan? Dikasih nikmat kurang apa? Kurang syukur. Dikasih ujian kurang apa? Kurang sabar. Ketika beramal kurang apa? Kurang ikhlas. Ketika ada takdir kurang apa? Kurang ridho. Kalau dikumpulin kurang apa? Kurang ajar. Sok diulangi lagi. Dikasih nikmat kurang apa? Kurang syukur. Dikasih ujian kurang apa? Kurang sabar. Ketika beramal kurang apa? Kurang ikhlas. Ketika ada takdir kurang apa? Kurang ridho. Kalau dikumpulin kurang apa? Apakah ada yang kurang dari Allah? Apakah ada yang kurang dari Allah? Demi Allah, tidak ada yang kurang dari Allah. Semua yang Allah berikan itu sempurna dan luar biasa. Laqad khalaqnal insana fi ahsanil taqwim. Sungguh Allah telah menciptakan manusia beserta isi fi ahsan taqwim, dan sebaik-baiknya penciptaan yang sempurna. Udah ya. Jadi gimana Ustaz? Gimana belajar bisa ridho? Husnuzon. Gimana biar kita bisa husnuzon? Maka ada 3 sikap yang harus Bunda pahami dan Bunda yakini agar kita bisa belajar menerima ketentuan. Sampai sini jelas apa enggak? Jelas? Jadi kalau kita dapat ketetapan, apa sikapnya? Ridho, menerima. Gimana biar bisa menerima? Husnuzon. Gimana biar bisa husnuzon? 3 sikap ini yang kita harus sayang. Ngerti sampai sini? Jelas? Jelas? Oke. Jadi sikap pertama dalam setiap urusan hidup kita, terima dulu. Terima dulu. Bunda dikasih sesuatu sama Hilman, kemudian sesuatu itu Bunda ambil tapi Bunda langsung buang di depan Hilman. Kira-kira Hilman senang apa? Sedih kan? Kira-kira sikap terbaiknya apa? Kan harusnya terima dulu. Kalau Bunda suka jangan depan saya dong, betul? Nanti di belakang, nanti di mana?
Nah sekarang Allah kan selalu tahu kita di mana, betul kan? Allah selalu tahu mengawasi kita. Jadi kalau Bunda dan menerima apa yang Allah berikan, bahkan kemudian Bunda marah, kok begini, kok begitu, kok begini, kok begitu. Pertanyaan saya, apakah mungkin kemudian Allah minta sama kita? Sedangkan kata Allah, aku berikan kepadamu sesuatu, tapi kau nolak, tapi kau tidak menerima. Kenapa? Kemudian Bunda jawab, tapi kan begini, tapi kan begitu, tapi kan begini. Apa kata Allah? Siapa yang lebih tahu tentangmu kecuali aku? Betul apa enggak? Yang lebih tahu kita apa? Allah punya rencana atau tidak? Kita punya rencana atau tidak? Sekarang rencana siapa yang paling baik? Allah punya keinginan atau tidak? Kita punya keinginan atau tidak? Sekarang keinginan siapa yang paling baik? Kenapa Bunda masih mau menolak setiap yang Allah berikan kepada kita? Bukankah Allah ngasih sesuai dengan apa yang baik menurut Allah? Walaupun di mata kita tidak. Betul apa? Sikapnya apa? Terima dulu. Karena Allah hanya akan bersama dengan orang yang mau menerima. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, perhatikan kalimat ini. Inna idhamal jazari ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung beratnya ujian. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung beratnya pengorbanan, beratnya ujian. Berarti gimana rumusnya iman? Makin berat ujiannya, maka makin besar pahalanya. Makin berat pengorbanannya, makin besar pahalanya. Ini rumus. Jadi kalau udah dalam hidup, kok ujiannya berat ya iman? Kok ujiannya berat ya iman? Catat baik-baik. Bunda sedang disiapkan kebahagiaan. Ada pahala yang besar yang Allah berikan kepada kita. Jadi mulai hari ini, kalau Bunda di rumah tangga, kemudian merasa diuji dengan ujian di rumah tangga, boleh jadi Bunda yang akan menjadikan Bunda masuk surga karena sabarnya Bunda menerima ujian di rumah tangga. Di sini ada yang diuji ke rumah tangga? Ada? Ada yang diuji sama suaminya? Ada? Ada? Yang mana orang? Ustaz, hamba diuji sama suami hamba begini. Bunda saya, boleh jadi ya. Kalau Bunda sabar mendampinginya, mungkin nanti yang membuat pintu surga terbuka untuk Bunda bukan karena hal-hal yang lain, tapi karena sabarnya Bunda mendampingi suami yang kurang soleh. Kenapa Ustaz? Kita nggak pernah tahu. Mungkin sholat kita kurang khusyuk, betul? Mungkin bacaan Quran kita tahsinnya belum benar. Mungkin sedekah kita belum banyak, betul? Mungkin puasa kita ada bolongnya, betul? Mungkin masih banyak kekurangan kita. Taklimnya ada riaknya, sedekah ada sumrahnya, mungkin kurang. Tapi ternyata ketika nanti kita kembali kepada Allah, pintu surga dibuka. Kita bertanya-tanya, kenapa ya Allah? Kata Allah, karena sabarmu mendampingi suamimu ketika di dunia. Jadi, kalau kita punya suami yang kurang ajar, lestarikan, budidayakan. Maksud akhirnya pulang ngeluh, karena kita tidak pernah tahu ada kebaikan di dalamnya. Betul apa enggak? Inna idhamal jazai ma'a idhamil bala'i. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung beratnya apa tadi? Ujian. Makin berat ujiannya, makin besar apa? Pahalanya. Gimana cara Allah uji? Lanjut hadisnya. Wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahu. Dan sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, dan sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, apa yang Allah lakukan? Ibtalahu. Allah memberikan ujian musibah kepada hamba tersebut. Jadi kalau Allah lagi sayang sama kita,
Allah pengen muji seberapa besar cinta kita sama Allah, maka Allah sayangi kita dengan cara apa? Allah berikan ujian kepada kita. Jelas atau tidak? Maka mulai hari ini ya, kalau bunda lagi diuji, pahami kalau ujian itu besar cintanya Allah sama kita. Biar apa Ahilman? Mungkin cek Allah teh si ibu udah diuji heula di barengan, ingat ke aku, kata. Biar ingat sama Allah. Dan disadari atau tidak, setuju atau tidak bunda, kalau kita lagi diuji, kita bisa lebih dekat sama Allah. Betul apa enggak? Tanpa bunda sadari, kalau bunda lagi diuji, sholatnya lebih khusyuk. Betul apa enggak? Doanya lebih panjang. Betul? Bahkan bisa menangis. Betul? Tahajud jadi tahajud. Betul? Ada can ayat di sholat. Ikut kajian, kajian datang. Ada disadari atau tidak, pas lagi diuji itu kita bisa lebih dekat sama Allah. Betul? Setuju? Kerasa apa enggak? Sekarang pertanyaan saya, bukankah ketika bunda bisa dekat dengan Allah itu nikmat? Betul apa enggak? Bukankah kita tahajud tiap malam itu nikmat? Betul? Bukankah bisa doa tiap pagi itu nikmat? Betul? Bukankah bunda bisa taklid itu nikmat? Betul? Bunda, dulu sebelum ada masalah, bunda sibuk dengan urusan dunia. Dulu sebelum ada musibah, bunda sibuk dengan urusan dunia. Dikasih dunia. Kata Allah, diambil luasnya. Sekali-kali. Bunda selama ini dunia. Allah ini diambil semua. Allah dulu aku kasih dunia tak lupa sama. Betul apa enggak? Mungkin ini saatnya ambil dunia. Sekarang mau gimana lagi? Makanya siapa yang paling rugi? Yang paling rugi adalah orang yang dihabiskan dunianya tapi tidak membuatnya makin dekat sama Allah. Jadi udah habis, hancur, terpuruk, sakit. Jadi bunda udah sakit, terjatuh, terpuruk, dijejak. Nggak sebenarnya namun gitu. Tapi nggak bikin bunda lebih dekat dengan Allah. Butuh cara apa lagi kata Allah? Yang bisa membuat diri ingat ke Allah. Betul? Yang kedua siapa Ustaz? Yang kedua orang yang dikasih dunia yang lupa sama Allah. Tapi ada orang yang dikasih nikmat siapa? Mungkin dunianya nggak punya, tapi dia bisa lebih dekat sama Allah, taat sama Allah. Dia punya usaha, Allah yang luar biasa, bangkrut. Tapi di saat bangkrut, dia mulai dekat di Allah. Sholat subuh berjamaah bersih, tahajud tidak pernah tertinggal. Itu beruntung. Bunda dulu punya rumah tangga, tapi kemudian mungkin harus pisah karena satu dan lainnya. Tapi di saat pisah, bunda makin dekat, mulai memperbaiki diri, memperbaiki penampilan kita, rajin nanti. Bunda jadi single kan gak masalah, tapi lebih dekat ke Allah, bukan sebaliknya. Udah pisah sama suami, makin dekat perempuan, makin dekat punya akhlak, makin dekat udah ke masjid, makin dekat mau ngaji. Gimana caranya kata Allah? Bukankah kembali memberikan pelajaran kepada kamu? Bukankah kembali kamu bisa? Terus untuk evaluasi juga. Ya Rab. Maka Allah kasih. Ingat ya, catat kalimatnya ya. Allah mematahkan hatimu bukan untuk menghancurkanmu, tapi Allah sedang menguatkan dan memantaskanmu agar Allah mempertemukan kamu dengan orang lain yang lebih baik daripada dia yang pergi meninggalkanmu. Ini ngerti anak-anak milenial nyambung. Saya ulangi ya, ini yang sedang patah hati, yang sedang sakit hati, benar. Misal ada ibu-ibu yang harus pisah sama suaminya, harus ditinggal dan segala macam. Ingat ya, Allah mematahkan hatimu bukan untuk menghancurkannya, tapi Allah mematahkan hatimu
menguatkanmu dan memantaskanmu agar kamu bertemu dengan orang lain yang lebih bisa membahagiakan diri. Ulangi, petium 2. Jadi gimana Ustaz? Tenang aja Ustaz, tapi kan sakit, tapi kan gak enak, tapi kan kalau di saat gak enak itu Bunda bisa lebih dekat dengan Allah, itu lebih baik Bunda. Maka nanti ada yang lebih tinggi lagi, apa? Orang yang dikasih dunia dengan dunianya lebih dekat dan taat ke Allah. Jadi sekarang ingat ya, kalau Bunda dikasih ujian, dikasih musibah, kalimatnya apa? Oh, Allah sedang sayang sama aku. Allah sedang mencintai aku. Gitu. Allah sedang mengingetin aku. Mungkin dosaku sebelumnya banyak banget, sehingga Allah mengingetin aku dengan ujian ini karena Allah ingin menghapuskan dosa-dosa. Jadi nggak mungkin ada waktu gini, namanya Allah kan mengizinkan kami, tapi kesalahan Allah. Padahal kami tertahajud yang jalan pagi, duha, sudah kami kurang mau coba sedekah 2.000 tiap bulan. Kita mah kadang-kadang seperti itu ya. Kadang-kadang suka membanggakan ibadah kita pernah gak ada apa-apa aja Tuhan. Sekarang dibalik Bunda, kalau Bunda diuji, jangan bilang ya Allah kami kurang naun coba. Makanya Hanaman kalau ada yang cerita ya, kalau dia cerita lebih banyak menceritakan dirinya dan kebaikan orang lain buruk. Misalnya ada yang curhat rumah tangga, tapi selama curhatnya teh, satu menjelekan suaminya, dua membanggakan diri, tinggalkan. Ustaz, kan yang salah bukan aku kan, salah suami aku. Sama dia aku gak ngerti bisa kamu. Belum ngerti Ustaz, padahal aku punya bersoleha banget Ustaz. Jawab sorangan, apa liutnya? Terus kan, beres. Ya Ustaz, kan harusnya aku begini. Jawab sorangan. Curhat sorangan, jawab sorangan. Mulai dari ini, kalau Bunda lagi diuji, jangan sibuk menyalahkan orang lain. Betul kan? Jangan sibuk nyari kambing hitam, karena kambing putih juga banyak. Tolong catat ya, Bunda nih, Bunda. Kalau nanti Bunda beli hewan kurban, jangan beli di Surabaya. Kenapa? Jauh dari deket daerah ayam berani tukang. Benar? Tapi kan yang salah gini, suami abangnya salah Ustaz. Gara-gara memang ibunya gitu. Ya karena kakak kolot. Nah ya deh, nyamuk ke ibu nak. Ternyata ibu lagi punya semangat. Ternyata dulu nenek kakeknya juga begitu Ustaz. Udah. Kalau ada masalah, kalau ada musibah, langsung bikin. Satu, Allah sedang apa tadi? Sedang mencintai aku. Yang kedua, Allah sedang ingetin aku karena banyak dosa-dosa aku. Jadi tanda cintanya Allah itu sama kita. Biar kita ingat Allah kasih ujian. Nah, baru apa yang selanjutnya? Faman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, maka Allah ridho kepadanya. Wa man sakhita falahu sukhtu. Dan barang siapa yang murka, yang marah, yang benci dengan ketentuan Allah, maka Allah murka benci kepadanya. Jelas atau tidak? Berarti ridhonya Allah yang diberikan kepada kita tergantung juga bagaimana sikap ridho kita kepada ketentuan Allah. Betul? Jelas? Jelas? Paham? Nah, sekarang Ahilman gimana? Udah bisa nerima? Kemudian caranya husnuzon? Nah, gimana Ustaz dia bisa husnuzon? Karena kadang-kadang naik turun kan? Ada gelisah, ada yang
ada 3 agar bisa menerima ketentuan Allah. Ada berapa? 4. Ayat yang pertama surat Al-Baqarah ayat 219. Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 216. Sok dibuka suratnya. Surat apa tadi teh? Al-Baqarah ayat 216. Ini ayat-ayat yang bisa menguatkan kita agar belajar menerima ketentuan. Sudah ketemu ayatnya? Baik. Kita baca dari mulai pertengahan ayat sampai ujungnya aja. Oke? Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Perhatikan kalimat. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu, Allah Maha tahu. Wa antum la ta'lamun, dan kamu tidak tahu. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik di mata Allah. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk di mata Allah. Allah Maha tahu, Allah lebih tahu, sedangkan kamu tidak tahu. Jelas? Yang kita anggap ini buruk Ustaz, kata Allah ini baik bagi kamu. Kita anggap harusnya ini Ustaz, kata Allah ini gak baik. Maka Allah berikan yang lain yang lebih baik, pasti di mata Allah. Allah Maha tahu, Allah lebih tahu, kita tidak tahu. Ulangi, Allah Maha tahu, Allah lebih, kita tidak. Ulangi, Allah Maha, Allah lebih, kita tidak. Maka jangan sok tahu. Wah, tapi Ustaz harusnya begini, harusnya begitu. Tidak. Semua yang Allah beri kepada kita itu yang terbaik. Bunda, mulai hari ini pulang ke rumah, lihat suami bagaimanapun keadaannya, dia adalah suami aku yang terbaik. Tapi itu Ustaz, terus gimana Ustaz yang bisa itu kita anggap yang terbaik? Bunda yakin yang ngasih suami ke kita siapa? Yang menakdirkan diri suami kita siapa? Mungkin masih ada bunda yang milih, mungkin bunda yang terima, tapi bukankah akhir pernikahan yang Allah istri itu betul? Bunda, kalau bunda hari ini sedang punya masalah di rumah tangga, ingatkan kembali apa? Memori bunda ketika pertama kali mencintai suami bunda. Masih ingat tak? Ustaz, semua ingatan manisnya sudah habis karena sakit hati yang aku rasakan. Lebay. Ini rumusnya. Kalau bunda ingin bisa memaafkan orang yang kita cintai, ingat-ingat kebaikan yang pernah dia berikan. Ustaz, suami aku gak pernah ngasih kebahagiaan sama aku. Kira-kira kita kalimat benar atau salah? Betul atau salah? Kita kan kalimat salah. Aku belum pernah bahagia sama suami aku. Memang makin yang lain berjalan-jalan
kamu ke teman coret-coret. Katakan diajak ke suami kamu. Ibu, jangan menutupi kebaikan suami kita karena satu kekurangannya. Betul. Iya Pak ya. Coba, Pak. Diam Pak. Anda manusia aja nggak? Pak, dengerin kalimat saya Pak. Ya dengerin ya. Ibu, jangan menghilangkan kebaikan suami karena satu keburukan suami. Betul apa enggak Pak? Tenang Pak, saya bersama Anda Pak, tenang. Kita mau kadang-kadang suami itu punya kebaikan, iya, betul. Tapi kadang-kadang keburukan. Ayah, gak pernah cukup kebaikan ayah sama mama. Siapa? Lydia Daniel. Kata gara-gara gizi ya tante. Gara-gara gizi. Gara-gara gizi. Gara-gara satu masalah ya Pak. Siapa? Hari mana yang ngajak jalan-jalan ke Seta ke Ciawi? It's my dream, Ciawi. Not good. My dream, Mas. Kan mana orang diajak aja jalan ke Ciomas. Coba. Oke, suami kita ada kekurangan, betul apa enggak? Suami kita ada kesalahan, betul? Pertanyaan saya, kebaikannya ada atau tidak? Ingat kebaikannya, lupa keburukannya. Jangan dibalik. Nggak bisa Ustaz. Keburukannya sudah tertanam di sini, bahkan tembus belakang. Bunda, kalau ngikutin nafsu, kesel apa enggak? Marah atau enggak? Sekarang kita balikin ke Allah. Ya Allah. Mulai lembut tuh. Ingat tadi kata Ustaz, bisa jadi yang kamu anggap buruk di mata Allah itu berarti apa yang kita ingat kebaikannya. Ingat suami kita banting tulang banting kaki di kepala di kaki, cari apa buat kita. Bunda pernah mikir gak sih? Ada laki-laki yang Bunda baru kenal 2 tahun, 3 tahun kemudian nikah sama kita, kemudian dia kerja, gajinya dikasih ke kita. Logikanya kan diambil sebenarnya. Betul kan? Enggak. Coba, ini laki-laki yang dibesarin sama ayahnya, sama ibunya, kemudian nikah sama ibu, dia jadi nafkah untuk ibu, ngasih ke ibu. Sayang sebenarnya, mungkin dia lupa, hilang. Kan kita bisa bilang, Pak, kamu tuh hilang ya? Iya, tapi mau jadi hilang tuan kowe. Terus gimana tuh Ustaz? Tanya. Hari kurangnya saya teh apa Pak? Kenapa sih harus kemudian berbalik hati yang lain? Hari mama kurang sabar coba. Jadi Bunda mulai nuntut terus. Ayah, boleh satu. Bunda balikin ke kita. Hari mama kurang lihat, sok ayah. Suruh suami kita, ibu kok naon sedikit. Ibu kiwek dia ibu ngajarin suruh si ayah panggil. Sok kurang takut apa? Lihat. Aku teh. Serius? Iya. Pak, aku teh selama ini tidak ada di pikiran aku kecuali mikirin kamu terus. Aku teh ngoprot kesal, keluar keringat, banting tulang, ngurusin anak, nyuci piring, nyuci baju, masak. Itu Mas. Kok kamu itu sama aku? Mas? Itu kalimatnya. Ibu bilang,
pasti belum teh karena mon saya mon di bawah cek suami teh lunas lunas di pulungan yang sini rata kan can lunas can bayar bakal lihat kamu ngiwa curiga terus suami pulang handphone jadi pulau itu ditanya mas saya sahab itu sahab sahab gitu ya pasti kamu selingkuh sama yang lain itu iya itu jadi kakak itu iya tanya apa balik capek coba ya hati yang penuh khawatir capek atau enggak capek hati yang penuh khawatir capek atau kalau pun suami kita benar-benar selingkuh tenang dulu tenang tapi kan tenang dulu tenang nah oke pulang langsung menyimpulkan sesuatu yang kita belum tahu keadaannya sebenarnya iya banget kesukaan handphone nanti terus suami handphone saya mana ya emang kenapa tanya pak eta mona saha mona lu mana eta mona saha eta di handphone aya mona oh eta teh sales mobil emang naon gitu kan kemarin teh cenah bunda minta ke ayah pengen hadiah ulang tahun ayah sengaja kan sekarang kita teh punya Honda Vario ayah mau ganti di Honda Mobilio eta teh keur ngobrol buat ngasih surprise buat mama oh gitu kan bisa kan matanya kalem heula emang kumaha gitu ya Allah dia aku lihat kan ayah emang tipe lop-lopan giginya lopone itu jeung baru jadi aku curiga terus mah di bawah pun HP teh kemana eta tak ciu kan eta teh can lunas sabulan 800.000 kumaha jadi ngambek jadi parah akibatnya apa karena kurang nerima dan baru menyimpulkan tanpa kita tahu kejadian betul apa enggak coba tenang geus atuh ulah loba nonton anu gelisahkan ayeuna mah suami kieu we melong suamina berubah seperti suami yang sering dicurigai 8 tahun suruh ringan ujungnya apa ini benernya ujungnya apa kekhawatiran yang dilakukan terus menerus maka akan menjadi kenyataan atas status kekhawatiran yang ditanam terus menerus diingat terus menerus jadi sugesti bagi kita jadi prasangka jadi kenyataan makin kita tidak bisa terima kenapa? Karena kita sudah membuka pintu kekhawatiran itu bunda saya katanya jangan mencintai seseorang seperti engkau menggenggam pasir halo jangan mencintai seseorang seperti engkau menggenggam pasir kenapa Ustaz? Pasir itu semakin kau genggam semakin kau tidak mendapatkan pasir itu betul apa enggak? Makin digenggam makin hilang terus gimana Ustaz? Tenang aja ada siapa? La tahzan innallaha ma'ana wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin jangan sedih, jangan kecewa, jangan khawatir sesungguhnya kamu adalah orang yang diangkat derajatnya oleh Allah paling tinggi derajatnya in kuntum mu'minin jika kau beriman kepada Allah
Bunda, suami kita titipan atau bukan? Amanah atau bukan? Lakukan saja yang terbaik, berikan yang terbaik, usaha yang terbaik, cintai dengan cinta yang terbaik. Apapun yang terjadi, ingat ya, Bunda tidak akan dihisab atas kelakuan suami Bunda kepada Bunda, tapi Bunda hanya akan dihisab apa sikap kita kepada suami kita. Bunda gak akan ditanya, gak akan dihisab bagaimana sikap suami kita, enggak. Bunda hanya akan ditanya apa sikap Bunda kepada suami. Jadi gimana Ustaz? Kalau suami kita aku gimana? Bunda aku gimana? Bunda bilang, ini titipan dari Allah. Boleh jadi ini ujian yang menimpaku, ini ujian yang mengujiku. Tidak apa-apa, karena aku masih punya Allah. Ya Allah, itu doanya Asia binti Muzahir, punya suami Fir'aun. Ya Allah, kalau Fir'aun ini menguji untukku, aku hanya minta kepadamu, Allahumma najini baitan fil jannah. Ya Allah, gantikan kesedihanku atas suamiku ini dengan rumah nanti di surga. Ya Allah. Sekarang saya mau tanya, yang di sini ada yang punya suami seperti Fir'aun? Ada apa enggak? Punya suami kayak Fir'aun ada apa enggak? Ustaz yang Fir'aun mah kebikit bunuh orang. Ayat demikian begini. Insya Allah Bunda, Insya Allah Bunda tenang. Mulai hari ini apa yang Allah berikan untukmu ini yang terbaik. Boleh jadi kita anggap ini buruk, padahal di mata Allah baik. Kita anggap ini baik, padahal di mata Allah buruk. Allah Maha tahu, sedangkan kamu tidak tahu. Makanya ada perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Umar, aku tidak peduli ketika aku mendapatkan kebahagiaan atau kesedihan. Kenapa? Karena aku tidak tahu mana yang lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi, aku tidak terlalu peduli tentang kebahagiaan dan kesedihan yang menimpaku. Kenapa? Karena aku tidak tahu mana yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasa dikasih kebahagiaan itu yang terbaik, belum. Kita dikasih kesedihan itu yang terbaik, belum tentu. Kita membandingkan aja ke Allah. Ya Allah, kalau ini menguji aku, selama ini bisa meningkatkan derajatku, aku terima keadaan ini. Dan itu hanya bisa Bunda dapatkan ketika Bunda husnuzon sama Allah. Allah Maha tahu, sedangkan kamu tidak. Sok mulai hari ini, nanti pulang ke rumah, lihat suami, lihat kebaikannya, tutup kekurangannya. Lihat anak, benar ya? Misalnya ada di antara Bunda yang diuji sama anaknya sekarang. Ada apa enggak? Ada yang diuji sama anaknya ada? Pesan akhir Pak, jangan pernah marah dengan ketetapan Allah yang diberikan kepada anak kita. Kita tidak pernah tahu, mungkin anak kita yang saat ini paling muji kita, mungkin nanti anak kita itulah yang paling banyak mendoakan. Mungkin anak kita lah nanti yang paling bisa mengangkat derajat kita. Mungkin anak kita lah nanti yang paling banyak mendoakan kita. Anak kita yang hari ini paling muji kita, paling memperbaiki kita. Bunda jangan pernah marah dengan keadaan. Ingat, sering saya sampaikan, tidak ada anak yang nakal. Yang ada kita yang tidak tahu karakter unik anak kita. Betul? Tidak ada anak yang bodoh. Yang ada kita tidak sabar mengajari pelajaran terbaik untuk anak. Kalau boleh saya cerita, Bunda saya hari ini akhirnya berdiri di sini dengan izin Allah. Kalau boleh saya cerita, ini hasil husnuzonnya almarhumah ibu saya. Ibu itu waktu kecil suka diomong anaknya yang nakal itu. Jadi kalian belum kecilnya nakal banget. Main bola belum pecah, kaca tetangga belum beres deh bola.
bawa pisang, meninggal. Dia kurang daya, si Iman, dia. Apa jawaban ibu saya? Laporannya, insya Allah jangan dia bakal jadi. Itu yang sering diucapkan ketemu siapapun, insya Allah mau jadi ustaz. Makanya dari kecil saya suka ditabur kalau anak sekarang di tangga. Ibu saya jualan di pasar. Jadi saya di depan jongkok pasar itu suruh jualan sambil cari. Jadi saya memang jalan kamu dari kecil. Udah nulis buka KRA dilantik. Udah nggak tahu malu di depan dulu jualan peci, jualan ayo kayak ada cara apapun. Singkat cerita, habis lulus SD lulus pesantren, nyelutip ke pesantren. Apa kata bapak saya? Jangan masuk pesantren ya. Biayanya mahal, benar-benar mama cari uang. Yang penting iman dulu belajar yang baik. Singkat cerita, kelas 2 sanawiyah, ayah saya wafat. Jadi ibu saya ngurus saya sendirian. Sampai kelas 1 SMA, 1 aliyah, ibu saya stroke sakit. Jadi ibu saya apa? Apa kata ibu saya? Iman boleh sekolah, tapi kudu gratis. Maksudnya beasiswa. Sok sekolah, tapi kudu beasiswa. Dan mama kelas berdalu, kelas beli. Mama udah gak punya uang lagi. Maka saya punya sekolah. Boleh sekolah, boleh prestasi. Maka saya ingin terus berprestasi. Singkat cerita, kelas 2 SMA bisa ke Amerika, bisa ke Jepang, belajar terus. Dan itu buah dari doa ibu saya. Jadi pas ibu saya stroke itu, ibu saya punya kebiasaan kalau makan harus disuapin sholat. Dan saya kalau ibu pulang, saya nyuapin ibu saya. Ibu saya punya kebiasaan kalau pagi-pagi nonton ceramah ustaz-ustaz di TV. Salah satu yang sering ibu saya tonton itu ceramahnya Ustaz Danu tentang akhlak. Ibu saya suka nonton. Singkat cerita pernah ibu saya bilang gini, Iman, iya Ma, nanti mama bakal nonton Iman ceramah di TV ya, kayak Ustaz itu. Terus saya bilang, nggak mungkin Ma, kita kan orang kampung, orang desa, dari laut, orang miskin, orang nggak punya, gimana caranya bisa datang ke sana? Apa jawaban ibu saya? Nah, aminkan saja, aminkan baik. Saya bilang, amin. Setiap ada yang ceramah, kata ibu saya, nanti Iman bakal ceramah di TV kayak ibu saya. Ibu saya dapat sejadah, gambarnya apa? Ibu saya punya kebiasaan kalau ba'da sholat baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka syarika lak, innal hamda wan ni'mata wal mulka syarika lak. Di satu malam saya ambil ibu saya. Katanya ibu saya, Mama kenapa kalau habis sholat kita baca talbiyah? Kata mama saya, Iman, Mama itu ingin sekali berangkat ke Baitullah. Terus saya tanya, Mama kenapa berangkat? Mama nggak punya uang. Kalau nanti Iman bisa, Mama doain ya, Iman bisa bolak-balik ke Baitullah. Allahu Akbar walillahil hamd. Dengan izin Allah, Bunda, apa yang pernah ibu saya ucapkan dulu saat ini kejadian. Saya bisa tampil di televisi setiap pagi dengan izin Allah. Senang Ustaz, alhamdulillah. Tapi saya sedih
tidak selesai di televisi. Karena Allah lebih duluan memanggil usia ibu saya sebelum saya tampil di televisi. Saya bisa bolak-balik haji dan umroh dengan izin Allah. Tapi saya sedih, tangan saya belum sempat menggenggam tangan ibu saya untuk bisa berangkat ke Bali. Tapi kalau boleh saya sampaikan, hari ini apa yang kita dapatkan? Karena hasil husnuzonnya ibu saya, hasil prasangka baiknya ibu saya, hasil sikap menerimanya ibu saya kepada saya anaknya, yang mungkin waktu kecil saya muji ibu saya minta ampun, tapi boleh jadi hari ini di antara 9 anaknya, saya anaknya yang paling bungsu, yang tinggal di Jakarta, tinggal di Bogor, yang mungkin paling bisa mendoakan orang tua saya. Maka apa pesan saya? Jangan pernah menghina keadaan, karena kita tidak pernah tahu apa yang sedang Allah siapkan di waktu yang akan datang. Betul? Jangan pernah menghina keadaan. Ustaz, tapi kan begini. Belajar apa dulu? Belajar apa? Belajar apa? Tangannya begini, simpan di sini. Terima apa? Apa? Dipuji dengan apa pujian? Terima. Ingat ayat yang pertama. Boleh jadi yang kamu anggap buruk di mata Allah itu baik, yang kamu anggap baik di mata Allah itu buruk, atau sedangkan kamu tidak. Ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat kita akan bahas di bulan depan insyaallah. Ya, kita akan bahas di bulan depan. Jadi kita nanti lanjutkan belajar menerima ketentuan Allah bagian kedua. Mudah-mudahan Allah mudahkan pertemuan kita nanti insyaallah. Mau nggak Ahilman kontribusi di sini? Sebulan atau seminggu sekali? Kita bosan? Capek salah? Baik. Kemudian sebelum kita berpamitan, sebelum kita berpisah, mengakhiri pertemuan kita, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah empat. Kita berdoa bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hari ini ilmu yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita. Saya mau tanya, hari ini banyak ilmunya atau tidak? Ada ilmunya, ada manfaatnya, ada kebaikannya. Insyaallah ya, pelan-pelan kita amalkan bisa. Insyaallah. Mudah-mudahan kita berharap berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan kebaikan kepada kita semua. Istighfar kita. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Silakan duduk diperbaiki. Tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangislah. Semoga air mata yang menetes dalam doa pagi ini semakin menguatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Angkat kedua telapak tangan kita. Silakan ambilkan dalam hati masing-masing. Istighfar. Astagfirullah. Sama-sama kita beristighfar. Astagfirullah. Rabbal baraya. Astagfirullah. Minal khotoya. Sama-sama. Rabbal baraya.
khataaya. Silahkan ambilkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ya Basir. Duhai Allah yang Maha Menata. Ya Allah, ya Sami'. Duhai Allah yang Maha Mendengar. Ya Allah, ya Syahid. Duhai Allah yang Maha Menyaksikan. Ya Allah, saksikanlah kami semua yang hadir pagi ini. Lihatlah kami semua yang hadir pagi ini. Ya Allah, dengarkan rintihan kami yang hadir pagi ini. Ya Allah, ya Rabbana, terima kasih ya Allah. Hari ini Kau lembutkan hati kami. Hari ini Kau ringankan langkah kami. Hari ini Kau izinkan kami. Hari ini Kau kumpulkan kami lagi di Masjid Raya Bogor ya Allah. Ya Rabbana, kami mohon kepadamu, cintai kami semua dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Sayangi kami semua dengan rahmat-Mu ya Allah. Kami yakin ya Allah, Engkau mengumpulkan kami pagi ini karena Engkau mencintai kami. Engkau meringankan langkah kami pagi ini karena Engkau mencintai kami. Ya Allah, terima kasih atas kasih sayang-Mu kepada kami yang banyak dosa ini ya Allah. Terima kasih rahmat-Mu kepada kami yang buruk kelakuannya ini ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, Engkau tahu siapa kami. Engkau tahu buruknya masa lalu kami. Engkau tahu tidak terhitungnya maksiat kami. Tapi pagi ini Engkau lembutkan hati kami ya Allah. Karena kami yakin Engkau mencintai kami ya Allah. Maka ya Allah, cintai kami semua dengan kasih sayang-Mu. Ridhoi pertemuan kami pagi ini, sehingga mendekatkan kami kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur. Duhai Allah yang Maha Pengampun, ya Allah kami mohon, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Kami sadar ya Allah, mungkin musibah datang silih berganti, ujian hingga bertubi-tubi, karena masih banyaknya dosa-dosa kami ya Allah. Ighfir lana ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Bunda, Teteh, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, ayo kita minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Kita mulai tubuh kita, lihat. Ya Allah, ampuni mata kami ya Allah. Jika mata kami sering melihat yang haram ya Allah. Ya Allah, ampuni lisan kami ya Allah. Jika lisan kami sering berbohong, ingkar janji, fitnah, sering menghina menjelekkan orang lain, ghibah. Ya Allah, ampuni lisan kami jika sibuk membicarakan aib dan kejelekan orang lain ya Allah. Tangan, ya Allah, ampuni tangan kami jika pernah bersentuhan dengan yang haram, pernah menyentuh yang haram, pernah mengambil yang haram. Ya Allah, ampuni tangan kami. Perut,
Allah, ampuni jika pernah masuk ke dalam perut kami makan minum yang haram. Ya Allah, ampuni kami jika pernah zalim kepada orang lain, pernah menipu orang lain, pernah mengambil hak orang lain. Ampuni kami jika pernah mabuk minuman keras. Ya Allah, ampuni kami jika masih makan harta riba. Nauzubillah. Ya Allah, ampuni kemaluan kami jika di antara kami ada yang pernah berzina. Ya Allah, istighfar. Ya Allah, ampuni kaki kami jika kami sering melangkah ke tempat maksiat. Allah. Apalagi jika di antara kami ada yang pernah durhaka kepada orang tuanya. Ya Allah, ampuni dosa kami kepada orang tua kami. Ya Allah, ampuni kelakuan kami yang pernah menyakiti hati orang tua kami. Ayo, ingat-ingat berapa kali kita mengecewakan hati ayah ibu kita, meninggikan suara depan ayah ibu kita, marah, benci, melawan. Ya Allah, ikhfirlah ya Allah. Jangan golongkan kami menjadi anak yang durhaka. Ya Allah. Hadirin, kita doakan orang tua kita masing-masing. Kita mulai doakan ibu kita. Hadirkan wajah ibu kita. Bayangkan wajah ibu kita. Dekatkan wajah ibu kita. Lihat wajahnya. Ibu. Ya Allah, untuk ibu kami yang bernama, sebutkan nama ibunya masing-masing. Ya Allah, halalkan setiap darah yang pernah keluar dari ibu kami. Ya Allah, ya Allah, sayangi ibu kami. Ya Allah, sebagaimana ibu kami sayang kepada kami saat kami kecil. Ya Allah, ibu perempuan yang paling hebat, hidup mati melahirkan kita, banting tulang membesarkan kita. Tanpa sadar kita hanya bisa menyakitinya, menyinggung perasaannya, dan sampai saat ini kita belum bisa membalas kebaikan ibu kita. Ighfirlana ya Allah, ampuni dosa kami. Ayah, bapak, hadirkan wajah ayah kita, bapak kita. Bayangkan wajahnya, dekatkan wajahnya. Lihat bapak kita, wajahnya, tubuhnya sudah mulai tua. Ya Allah, kami mohon kepadamu untuk ayah kami yang bernama, sebutkan namanya. Ya Allah, halalkan setiap keringat keluar dari tubuh. Bahagiakan ayah kami, bahagiakan ayah kami. Ya Allah, jika ayah ibu kami sudah wafat, kami mohon ya Allah, lapangkan alam kuburnya ya Allah. Terima iman Islamnya ya Allah. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Kumpulkan kami bersama orang tua kami nanti di surga-Mu ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
rumah tangga kita. Kita doakan rumah tangga kita masing-masing. Ya Allah, ampuni rumah tangga kami ya Allah. Maafkan rumah tangga kami ya Allah. Jika selama rumah tangga kami masih jauh dari-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni kami jika belum bisa menjadi suami atau istri yang baik. Bunda, ayah, doakan pasangan kita masing-masing. Hadirkan wajah suami kita, Bunda. Ayah, hadirkan wajah istri kita. Dialah amanah dari Allah untuk kita. Sudah berapa tahun kita berumah tangga? Sudahkah rumah tangga kita diisi dalam ketaatan kepada Allah, atau malah jauh dari Allah? Ya Allah, ampuni pasangan hidup kami ya Allah. Ampuni kurang ibadahnya, ampuni kurang taatnya. Ya Allah, kami mohon anugerahkan kepada kami rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Allah, jaga rumah tangga kami Allah. Lindungi rumah tangga kami ya Allah. Rukunkan rumah tangga kami ya Allah. Satukan rumah tangga kami dalam keberkahan ya Allah. Ya Allah, jika kami hari ini sedang punya masalah, kuatkan hati kami ya Allah. Angkat masalah kami ya Allah. Tunjukkan jalan keluar baik atas masalah rumah tangga kami ya Allah. Anak-anak, hadirkan wajah anak-anak kita. Sebutkan nama anak-anak kita ya Allah. Terima kasih atas amanah anak yang Kau berikan kepada kami. Sebutkan nama anak-anaknya ya Allah. Untuk anak kami yang bernama ya Allah, maafkan kami jika belum bisa menjadi ayah ibu yang baik ya Allah. Maafkan kami jika belum bisa menjadi ayah ibu yang baik ya Allah. Kami mohon kepadamu, takdirkan anak-anak kami menjadi anak yang soleh-soleh ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada anak-anak kami anak-anak yang hafal Al-Quran ya Allah. Anak-anak yang paham Al-Quran ya Allah. Anak-anak yang bisa menghormati kami ya Allah. Menjadi qurrata a'yun bagi kami ya Allah. Saat nanti kami tua, anak-anak kami lah yang mengurus kami ya Allah. Kami sakit, anak kami yang merawat kami ya Allah. Kami wafat, anak-anak kami lah yang membimbing bacaan talqin kami ya Allah. Kemudian anak kami lah yang memandikan jenazah kami, menyolatkan kami, menguburkan kami, dan makan kami nanti di alam kubur ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bunda, teteh, ayah, bapak, ibu, silahkan berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Belajar berbisik sama Allah. Katakan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ayo, yang sedang punya masalah, sedang punya kesulitan, ayo minta sama Allah. Allah, Allah kami ya. Yang punya masalah di rumah tangganya, di keluarganya, dengan rezekinya, dengan pekerjaan, ayo. Allahumma la tada'lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa syafaita wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassarta. Ya Allah, tidak ada yang hadir pagi ini kecuali di antara kami yang sedang gelisah. Engkau tenangkan hatinya ya Allah.
Yang sedang punya masalah, Kau angkat masalahnya ya Allah. Yang sedang punya kesulitan, Kau tunjukkan jalan keluarnya ya Allah. Yang sedang sempit, Engkau lapangkan ya Allah. Yang sedang sakit, Engkau sembuhkan ya Allah. Yang sedang punya hutang, Engkau mudahkan kami menyelesaikannya ya Allah. Ya Allah, cukupkan kebutuhan hajat hidup kami. Subhanallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sama-sama. Hasbunallah Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma alaina fi sakaratil maut wal najata minan nar wal afwa inda hisab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan kepada kami keberkahan di bulan Rajab, berikan kepada kami keberkahan di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami semua ke bulan Ramadan. Sampaikan kami semua ke bulan Ramadan. Sampaikan kami semua ke bulan Ramadan. Allahumma raddina bi qada'ika wa sabirna ala bala'ika wa auzina syukra ni'amaika. Ya Allah, mampukan hati kami ridho atas ketentuan-Mu ya Allah. Mampukan hati kami ridho atas ketetapan-Mu ya Allah. Lembutkan hati kami ya Allah untuk bisa menerima semua ketentuan dari-Mu ya Allah. Ya Allah, sabarkan kami dengan ujian dari-Mu ya Allah. Mampukan kami bersyukur atas semua nikmat dari-Mu ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, sebagaimana Kau satukan kami di dunia, kumpulkan kami semua nanti di surga-Mu ya Allah. Masukkan ke surga-Mu ya Allah. Kumpulkan kami semua ke dalam surga-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kabulkan doa kami, ijabah permintaan kami, dan berikan yang terbaik untuk kami. Mudah dan sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.